tepuk tangannya dari Banten. Terima kasih banyak ya biar gak ngantuk. Yang di rumah juga semangat nontonnya. Masih di tema kita pagi hari ini. Stop merendahkan orang lain karena di mata Allah semua sama. Mana tepuk tangannya sekali lagi, Masya Allah. Nah ini ya. Ada video tayangan lagi nih yang perlu kita simak sama-sama. Ada anak mengeluh karena dihina miskin sama teman-temannya. Ini dia tayangannya. Jadi gini, buat semuanya, ketahuilah mungkin di mata kita orang miskin itu hina, kurang. Tapi ketahuilah, di hadapan Allah orang miskin itu mendapatkan banyak kemuliaan. Yang pertama kurang isapnya, perhitungannya kurang. 500 tahun dulu masuk surga, orang miskin baru orang kaya. Siapa yang duluan keluar dari bandara? Orang yang gak bawa bagasi. Iya. Iya. Yang banyak bagasinya pasti tinggal lama. Lama. Lama perhitungannya. Dan akan ditanya atas 4 hal. Pertanyaan pertama yang dihisap adalah tahu nggak apa? Badannya. 2, umurnya. 3, ilmunya. 4, hartanya. Berarti Ustadz belakangan dong masuk surganya. Orang kaya. Harus tahun belakangan. Ilmunya juga banyak. Iya, pertanggung jawabannya lebih banyak. Kita lanjut aja yuk, balik ke tema. Ini Masya Allah, maaf Ustadz. Nih ya, apa benar ya seseorang yang begitu mudahnya merendahkan orang lain karena sebab ekonomi itu bahkan dosa yang dilakukan seseorang itu ya. Nantinya sebelum dia wafat katanya bisa jadi dia akan mengalami seperti cobaan orang yang dia hina. Mohon izin penjelasan Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Hati-hati di mulutmu ada doa. Ingat, di hati ini tidak ada yang tahu. Tapi kapan keluar dari mulut bukan lagi kita yang punya. Dan semua yang keluar dari mulut akan diminta pertanggungjawabannya. Dan atas apa yang kau hinakan kepada orang lain, kamu tidak akan meninggal sebelum kau rasakan atas apa yang kau ucapkan sama orang. Kalau bukan kau yang dapat, anakmu. Kalau bukan anakmu, cucumu. Jadi sungguh orang yang menghina orang, sebenarnya dia sedang menguji dirinya untuk mendapatkan ujian yang sama. Kau akan rasakan itu. Hati-hati. Dalam Islam tidak ada hukum karma. Tapi ada namanya sebab akibat. Atas apa yang kau ucapkan, itu yang akan menimpa dirimu. Supaya kau rasakan atas apa yang dirasakan oleh orang yang kau hina. Hati-hati. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Ada orang kaya 7 turunan. Kenapa? Karena kebaikannya menurunkan 7 kebaikan. Sampai ke anak cucunya. Tapi hati-hati. Dosa yang kita lakukan, nauzubillah. Ini akan berimbas kepada diri kita. Jadi ujian. Mohon maaf, apalagi nih. Ada kalimat seperti ini. Istri yang memiliki suami yang kurang apalagi pendapatannya akan jadi kerja keras untuk. Tapi ketahuilah, sekecil apapun pendapatan suami itu adalah berkah. Sebesar apapun pendapatan istri tidak akan jauh keberkahannya dibanding pendapatan suami yang kecil. Iya, walaupun di bawah UMR ya Ustadz ya. Nggak usah jauh-jauh deh. Guru mungkin kita katakan gajinya cuma 300.000 per bulan, 200.000 per bulan, paling tinggi 500.000 per bulan. Aduh, sudah mewah banget kalau 700.000 per bulan. Itu loh gaji guru. Hah? Rata-rata gitu. Rata-rata gitu. Jemaah mau tahu nggak? Tapi nilai keberkahannya yang besar. Nilai keberkahannya. Kenapa? Gajinya tuh 200.000, tapi dia punya kebun 200 meter. Ya Allah, saya pikir sabetannya banyak. Gaji 200.000, sabetannya banyak. Waduh, pantesan baret-baret nih. Iya, yang penting berkahnya itu. Amin. Amin. Kita butuh keberkahan. Berkah itu isinya 3. Apa itu? Baik, tenang, bahagia. 1, 2, 3, baik. Tenang, bahagia. 1, 2, 3. Baik, tenang, bahagia. Buat apa banyak harta, tapi tidak bahagia? Buat apa banyak harta, tapi tidak tenang? Ada orang kaya, nggak tidur ngitungin duit aja. Betul tidak? Mohon maaf jamaah. Satu hal lagi. Buat kita semua, hati-hati di mulutmu. Jadi ujian buat dirimu.
Makanya kalau kamu tidak bisa berkata baik, lebih baik diam aja. Paliyakul khair auliyas. Mekokno. Diamlah. Karena kita tidak boleh melakukan 3 hal. Menyakiti, melukai, dan mengambil hak. Makanya bangun tidur, yang pertama kita lakukan bangun tidur adalah buka mata. Kalau nggak buka, jalannya merem. Buka mata dulu. Iya, iya. Ibu-ibu tahu. Matanya dibuka, kemudian ucapkan Alhamdulillah. Habis itu baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa kepadamu ya Allah. Astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa pada tubuhku. Astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa kepada sesama. Barulah kita turun dari tempat tidur. Itulah yang kita lakukan. Ingat, kalau turun dari tempat tidur, usahakan kaki dulu. Iya, kalau pala dulu geledak namanya Ustaz. Jadi, kata Ustaz Sam tadi ada dosa jariah. Tapi dalam materi yang saya bawakan ini, atas apa yang kau ucapkan, kalau Quran menjelaskan bahwa bisa jadi yang kau olok lebih baik daripada dirimu. Kalau Nabi mengungkapkan bahwa atas apa yang kau olokkan sama orang lain, kau tidak akan meninggal sebelum kamu dapatkan atas olokan itu. Takutnya, hati-hati, jangan ledekin orang, kita masih beranak cucu. Hati-hati loh, komentar kamu itu bisa jadi akan kembali kepada dirimu. Tahu nggak? Menepuk air di dulan, terpecik muka sendiri. Apa Ustaz? Nggak tahu. Menepuk apa? Aku takut salah lagi. Menepuk air di dulang. Iya, Gitu ya? Coba Iya. saya periksa dulu ya, bener gak itu ya peribahasanya? Jadi ada air, Ada kita air, tepukul. akan kembali kepada diri kita. Oh. Jadi muncrat, Jadi muncrat kepada diri kita. Ini yang harus kita telaah. Makanya semua kalimat yang keluar ini, mulut ini, lidah ini dikawal 2. 2 telinga, pikiran dan hati, 2 mata, 2 hidung, lalu ada 2 pagar. Yang keras sama yang lembut, walaupun sudah hilang 1. Artinya apa? Kita harus mawas diri sebelum bicara. Sungguh kecelakaan orang-orang, apa yang didengarnya diucapkan, apa yang dipikir. Langsung tahan dulu, pikirkan dulu atas apa yang kau ucapkan, karena bisa jadi kembali pada dirimu. Oke, wah ini seru banget pembahasan kita nih buat yang di rumah. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Sekarang sama-sama kita saksikan lagu Indonesia Raya. Jamaah Islam Tinda yang dirahmati Allah, waktu sekarang kita kasih kesempatan jamaah buat bertanya kembali sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, sudah ada ibu yang mau bertanya di sebelah saya. Silakan perkenalkan dirinya ibu. Bukan, ini beda. Anyer yang sebelah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susilawati dari Majelis Taklim Al-Hidayah PCI Cilegon, Banten. Tepuk tangan buat Ibu Susilawati. Mau bertanya sama siapa Ibu? Mau bertanya pada Habib. Habib boleh? Assalamualaikum. Boleh Ibu, Assalamualaikum silakan. Habib. Salam sehat Bu. Begini Habib, Iya, misalkan kan kadang suka refleks gitu ya. Refleks. Refleks itu bukannya red flag gitu? spontan. Oh spontan, saya pikir red flag gitu. Iya. Refleks spontan. Iya, oke. Melihat tapi kadang dalam hati gitu, maksudnya tidak tidak diucapkan, tidak dalam hati gitu kan. Iya. Misalkan kok ibu itu bajunya bagus amat gitu kan, atau misalkan apa gitu. Nah itu termasuknya dalam hati itu termasuknya merendahkan gitu, apa dosa dong? Gitu, dosa merendahkan juga termasuknya itu Pak Ustadz. Kalau Pak bagus Habib. amat nggak merendahkan dong, malah muji. Kalau kebagusin iya. Bagusin ya. Oh, atau mungkin sebenarnya jelek.
Atau gimana? Gimana Ibu ini? nyindir kali. Iya. Itu jelek banget. Enggak. Spontan. Mungkin kalau misalkan jelek nggak diucapkan. Mungkin dalam hati kalau gitu ya. iya, Oh, itu kan, iya. itu si ibu bagus amat gitu. Gitu. Apa mungkin saya iri, apa pengen gitu. Oh gitu, Oh, apa pengen. Masya Allah. Itu aja Ibu Susilawati. Ya, ya. Makasih banyak. Terima Iya. kasih atas ininya jawabannya dari Pak Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah mau diambilin, ditaruh sendiri, gak apa-apa deh. Silakan dijawab. Terima kasih Bu. Yang saya hormati Ustaz Maulana Ustaz Syam, ibu-ibu jamaah dan pemirsa di rumah, apa yang ada di dalam hati kita selama belum diucapkan tidak tercatat sebagai dosa. Baru tercatat sebagai dosa kalau itu sudah menyakiti hati orang lain. Tapi ingat kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum." Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bagaimana penggambaran tubuhmu, suar. Maksudnya apa? Apa yang kamu pakai, merek tas yang kamu bawa, ataupun kendaraan yang kamu gunakan. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat semua itu. Walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Dan bahkan pun jasad Allah Subhanahu wa taala tidak lihat, tidak pandang. Mau hidungnya mancung ke depan, mau mancung ke dalam, mau kulitnya putih atau hitam atau kuning atau apapun warnanya, Allah Subhanahu wa taala tidak lihat itu. Akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah amal perbuatan dan bagaimana kondisi hati kita. Kalau hati kita indah, maka indah kita dipandang Allah. Coba ibu-ibu, kalau kondangan jam 10, dandannya jam berapa? Jam 8. Iya, Ibu-ibu pasang foundation dulu, betul Bu? Gambar alis dulu, betul Bu? Atur alis dulu, betul Bu? Terus apalagi banyak ibu-ibu lakukan. Kok Habib tahu? Iya ngelihat aja ya. Tapi kenapa ibu-ibu melakukan seperti itu? Make up berjam-jam. Karena ibu-ibu tahu yang dilihat manusia adalah wajah. Yang dilihat manusia adalah pakaian. Tapi sekarang kita tahu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kondisi hati kita. Maka selain kita menghias luaran kita, seharusnya kita menghias kondisi hati kita. Kalau hati kita cantik, maka kita cantik di pandangan Allah. Kalau hati kita indah, maka kita indah di pandangan Allah. Dan satu pandangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridhaan, satu saja maka cukup untuk menjadi bekal kita hidup di dunia dan hidup tenang di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, bersihkan hati dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan la ilaha illallah minimal 1000 kali dalam sehari, itu akan membersihkan hatimu. Ucapkan hamdalah minimal 1000 kali dalam sehari, itu akan mempermudah rezekimu. Ucapkan subhanallah 1000 kali minimal dalam sehari, itu akan membantu pertaubatanmu. Ucapkan Allahu akbar minimal 1000 kali dalam sehari, itu akan membuatmu agung di mata Allah Subhanahu wa taala dan juga menanamkan kewibawaan di dalam dirimu. Masya Allah. Tapi sebaik-baiknya kita membersihkan hati kita akan kotor kalau kita tidak mengontrol mata dan mulut kita. Maka selain kita banyak berzikir, kontrol mata untuk tidak merendahkan orang lain, kontrol mulut untuk tidak membicarakan aib orang lain. Masya Allah. Makasih banyak Habib. Sama-sama. Jazakallah khair. Tepuk tangan buat Sama-sama. Habib Isa. Kita lanjut satu lagi, kita kasih kesempatan yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Satu lagi biar adil nih. Ya, yang mana ibu? Yang ini. Ibu yang mana? Yang sebelah sini jadinya. Mana? Duduk. Iya. Dia kebingungan sendiri gimana sih? Ya Allah. Ibu Bu, pakai sebelah sini Bu. Ibu canggih banget sepatunya. Sepatunya bagus, makanya dia bingung mau berdiri. Culture. Silakan Bu perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrina dari Taklim Al-Hidayah PCI Cilegon, Banten. Tepuk tangan buat Ibu Afrina. Masya Allah. Mau nanya sama siapa Ibu? Mau bertanya sama Pak Ustadz Sam. Ustadz Syamap duduk. Maaf Pak Ustadz. Silahkan Ibu. Pak Ustadz Sam mau bertanya. Iya. Emang benar ya katanya orang kalau yang suka merendahkan orang lain Ya. tidak disukai Rasul. Iya. Bahkan langsung ditegur nanti. Nah, kalau emang itu kalau memang itu suami atau anak gimana sama?
Oh, bercanda masalah fisik nih mungkin nih. Body shaming. Body shaming. Ih, Apa bu? mamanya. Apa bu? Body? Body shaming. Bukan body sembriwing bu. Body shaming. Kalau body sembriwing bagus bu, berarti bodinya sembriwing. Body Iya. shaming. Body shaming, ya. Shaming. Body Contoh shaming. katanya, ih ibu mancung banget sih gitu ya kan. Nah. Apa iya? Oh iya, iya. Tepuk tangan dong buat ibunya, Masya Allah. Bercanda, Kak Iya, Fadil. makasih banyak ibu. Panggilan sayangnya suami ke ibu Iya. apa bu? Yang beb. Asik. Ayang beb. Ayang beb. Oke, beb. oke, oke, Nggak oke. pakai ek, nggak pakai ek lagi belakangnya. Bebek. Terima Itu kasih aja. Pak Iya. Ustadz. Sama-sama ibu. Iya, ya Allah, gak disuruh duduk dia. Disuruh duduk, tepuk tangan. Buat ibunya. Lincah Masya Allah, sih silakan ibunya. dijawab. Tepuk tangan sekali lagi dong, Masya Allah. Terima kasih Bang Fadli, terima Siap, kasih Bu Ustaz, yang telah siap. bertanya. Tapi guruku Ustaz Maulana, Habib Isa, para alim ulama, para jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Yeay. Jenis merendahkan selanjutnya yang kita bahas adalah merendahkan dari segi fisik atau body shaming. Apakah benar Rasulullah SAW itu langsung negur sahabatnya? Pernah suatu ketika sahabat ada namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu radhahuma. Beliau ini sedang mengambil kayu siwak, ranting siwak untuk dijadikan sikat gigi. Ini sunnah Nabi ya Bu ya. Dan tidak akan pernah bisa tergantikan dengan sikat gigi yang lainnya. Karena ini memang sunnahnya Nabi SAW. Ketika mengambilkan orang Arab itu pakai jubah. Ada yang pakai sarung juga, ada yang pakai jubah. Itu kena angin bajunya. Kena angin sehingga kelihatan betisnya. Ketika kelihatan betisnya daripada Abdullah bin Mas'ud, kelihatan kecil betisnya. Subhanallah. Sehingga para sahabat itu tertawa. Tertawa doang, tertawa. Nabi SAW sunnahnya, mimma tadhakun. Atas apa yang kalian ketawakan? Kenapa kalian tertawa? Kata mereka, tadi ya Rasulullah ada angin. Kelihatan betisnya Abdullah bin Mas'ud. Kecil sekali ternyata betisnya. Selama ini ketutupan gamis. Subhanallah. Ternyata kecil. Jadi kami ketawa. Kata Nabi SAW, kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud itu ditimbangannya Allah lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Kenapa? Karena amalannya yang sangat luar biasa. Jadi yang di body shamingin hati-hati subhanallah. Jangan sampai amalnya di mata Allah ternyata berat. Ditegur sama Nabi SAW. Yang kedua, pernah suatu ketika Nabi SAW cemburu ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada salah satu istrinya Nabi namanya Sofia. Sofia ini punya tubuh Masya Allah imut-imut. Kata ibunda Aisyah. Dia memperagakan tanpa menyebut. Subhanallah. Kenapa ini? Kata Bunda Aisyah, itu si pendek. Subhanallah. Dia bilang si pendek. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, andai kamu tahu satu kalimat yang keluar dari mulutmu itu kalau dicampur dengan seluruh air laut maka berubah air laut yang asin itu menjadi racun semua. Subhanallah. Satu kali merendahkan fisiknya orang itu lebih kotor kalau dia dicampurkan ke air laut maka menjadi kotor air laut seluruhnya disebabkan merendahkan fisiknya orang lain. Pernah juga daripada Bilal bin Rabah dipanggil uskut anta ya ibnas sauda. Oh Bilal anak kulit hitam diam anda. Subhanallah Nabi sangat marah kepadanya. Iya, jadi nggak boleh ngomong Nggak sembarangan. Pesek sini lu. Nggak boleh begitu. Ini boleh nyambung nggak? Apa tuh? Disambung dengan pertanyaan ibu tadi. Apa Bagaimana kalau yang melakukan adalah suami. Anak. Kalau memang sudah akrab. Bercanda. Dan dia ini memang tahu ini tidak sakit hatinya. Nggak sakit hati. Ya minimal tanya dulu kamu sakit hati nggak sih kalau aku panggil mancung gitu. Oh, Enggak kok nggak mau sakit hati. Tapi kan aku bohong gitu kan. Kalau nggak sakit hati atau anak suami itu mudah-mudahan dimaafkan. Nggak usah Maafkan. sakit hati yang pesek. Iya. Orang pesek itu insya Allah panjang umurnya. Weh, Masya kok Allah. bisa? Amin. Mau tahu nggak kenapa Berarti bisa? saya pendek. Kenapa? Udah. Kenapa Ustadz itu bisa Dengerin begitu? dulu. Ah. Orang pesek itu panjang umurnya karena irit napasnya. Tapi kan bernapas dari mulut nih. Emang saya Nggak agak bagus boros sih, juga. Zat. Kadang-kadang debu masuk. Jangan salah, yang pendek itu Masya Allah. Kalau jalan sama yang tinggi insya Allah tidak kena petir. Iya. Paling nggak tenggelam ya. Oke, kita lanjutin lagi setelah satu ini ya pembahasannya. Tentang apa Ustadz temanya? Stop rendahkan orang lain karena di mata Allah semua sama. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.